ini kita akan mempelajari tentang gaya gesek. Jadi tujuan pembelajaran dari pembelajaran kita hari ini itu ada dua, tapi kita fokuskan ke tujuan pembelajaran yang pertama aja, yaitu melalui penayangan video dan PowerPoint beserta penjelasan dari ibu, kalian mampu mendefinisikan apa itu gaya gesek. Terus kalian juga dapat mengetahui manfaat gaya gesek serta pengaruh gaya gesek terhadap kehidupan kita sehari-hari. Adapun garis besar dalam pembelajaran hari ini itu ada 6, tapi nanti yang kita lakukan hanya mempelajari materi, berdiskusi, mengerjakan LKPD, dan mempresentasikan hasil. Dimana sudah mengerti semua? Ibu. Ibu juga dalam pembelajaran hari ini ada beberapa aspek yang akan ibu nilai. Yang pertama itu sikap, yaitu saat pembelajaran, dimana ibu akan melihat keaktifan kalian dalam menjawab pertanyaan dari ibu atau menyampaikan pertanyaan. Terus ada dalam pengerjaan tugas, yaitu kalian mampu mengerjakan LKPD kelompok serta soal evaluasi secara benar. Yang ketiga, kalian dapat mempresentasikan hasil pekerjaan LKPD kelompok dengan baik. Kemudian sebelum kita memulai pembelajaran, ibu ada membuat 3 kesepakatan pada hari ini. Di mana yang pertama, kalian dilarang berbicara di luar konteks pembelajaran kita pada hari ini. Kalian boleh berbicara apabila ibu ada bertanya ke kalian atau sudah mempersilahkan kalian untuk berbicara. Kemudian yang kedua, jika ingin bertanya, sebaiknya angkat tangan dahulu. Ibu akan tunjuk dan mempersilahkan kalian untuk bertanya. Begitu juga dengan kalau kalian ingin menjawab pertanyaan dari ibu. Gimana, sudah sepakat semua? Sepakat. Jadi pertama ibu mau kalian ada yang pernah bantu guru dalam menghapus tulisan yang ada di papan tulis belum? Pernah. Jadi ini kan tulisan, ini penghapus dan ini papan tulis. Gimana tadi cara ibu menghapus tulisan yang ada di papan tulis? Nah, itu yang dinamakan gaya gesek. Jadi gaya gesek adalah gaya yang muncul karena dua benda yang saling bersentuhan. Contohnya tadi penghapus dengan papan tulis. Jadi makanya terjadi gaya gesekan. Kemudian saat benda contoh lainnya itu ada meja atau kursi, saat kita dorong atau kita taruh kursinya, itu juga terjadi gaya gesek antara meja dengan lantai. Ada beberapa contoh sederhana gaya gesek di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama itu ada, ini gambar apa anak? Nah, itu ada kendaraan yang sedang berjalan di lintasan. Jadi gaya gesek yang terjadi itu antara ban dengan aspal. Jadi selanjutnya yang kedua ini yang ibu contohkan tadi. Yang ketiga ada troli, di mana ada sentuhan antara roda dengan lantai. Jadi manfaat gaya gesek itu ada banyak ya. Yang pertama, melambatkan laju benda agar perlahan bisa berhenti. Contohnya kayak kendaraan tadi, kalau nggak ada gaya gesek, misalnya ada tiba-tiba ada kucing yang lewat, itu kita nggak bisa kayak rem kita tuh kayak nggak makan gitu, nggak kayak langsung meluncur gitu. Jadi kita bisa nabrak kucingnya. Tapi dengan adanya gaya gesek, makanya bisa memperlambat laju kendaraan yang kita gunakan. Selanjutnya, manfaat gaya gesek itu saat ini meja, kan nggak mungkin ya meja ini bisa kita pindahin dengan mudah. Tapi dengan adanya gaya gesek, contohnya kayak kita dorong atau kita tarik, jadi kita bisa dengan mudah memindahkan meja tersebut. Gimana, semuanya sudah paham? Paham, Bu. Selanjutnya ibu akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok. Gimana? Kelompok pertama adalah Dipa, Mawar, Pia, Lutfi, Nadia, dan Firda. Kelompok kedua ada Madina, Rati, Adalia, dan Tasya. Jadi di sini kalian akan mengerjakan LKPD kelompok.
amati gambar ini. Ini gambar apa? Jadi ini gambar dua orang anak yang sebenarnya mereka itu mau bermain di ruang tamu tersebut, tapi karena ada